Selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyatakan kasih penyertaan-Nya kepada kita lewat karya Roh Kudus yang selalu hadir dalam setiap keadaan hidup kita. Meski banyak hal di dalam dunia yang sering mencemaskan hati kita, tapi berkat anugerah-Nya, damai sejahtera senantiasa kita rasakan meski menghadapi pergumulan yang berat. Dan kita dapat sanggup mengatakan, Tuhan Yesus baik setiap waktu. Saat ini, kita rindu memuji Tuhan bersama-sama. Meskipun dari rumah masing-masing, namun tidak menyurutkan sukacita kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Dalam tuntunan tema, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bak tulan basa Toraya, dikwa anna dibakrui tu penammi lan batu bak tengmi. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita angkat kidung pujian Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat untuk kita semua. Kita tabiskan ibadah kita, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 34, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara berbalasan laki-laki dan perempuan. Ayat ganjil dibaca oleh laki-laki dan ayat genap oleh perempuan. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan
dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesusahannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita aminkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya ke-11 tadi dengan mengangkat hidung pujian. Kecaplah dan lihatlah. Sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan 10 hukum Taurat yang akan menjadi cerminan siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asingnya di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam memperlakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan mari kita berkata, iya Roh Kudus baharuilah. Jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi Tuhan, kembali kita mau datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan kita, ketidakmampuan kita mengasihi sesama, bahkan mungkin masih ada dosa yang masih belum dapat kita tinggalkan. Mari saat ini kita mengakui semuanya di hadapan Tuhan dalam waktu hening bersama Tuhan. Mari masing-masing kita mengakui dalam hati semua kesalahan kita di hadapannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Tuhan dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Mari jemaat, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik kepadanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita angkat kidung pujian, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Segala syukur ya Allah Bapa kami dalam kerajaan di sorga, kami angkat kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memungkinkan kami untuk bersekutu bersama-sama. Kami menikmati persekutuan ini Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan atas segala berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Suci kuduskan Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini dikelola dengan baik
untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan sebaik mungkin berkat-Mu yang masih ada pada diri kami masing-masing, sehingga kami boleh mengelolanya dengan baik untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami demi untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kidung pujian, ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing ataupun di mana kita berada pada pagi hari ini, mari kita siapkan firman Tuhan. Ada 3 bagian pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Yang kedua dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Dan pembacaan yang ketiga yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita sudah membuka bagian-bagian Alkitab ini, biarkanlah firman Tuhan itu terbuka di hadapan kita, dan kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dikuatkan dan dilayakkan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan patut kami angkat kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan bagi kami anak-anak-Mu. Dengan sukacita ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu mengangkat puji-pujian. Baik ketika kami berada di tengah-tengah gedung gereja-Mu, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami dengan penuh sukacita akan membaca merenungkan bagian-bagian firman-Mu. Karena itu ya Allah Roh Kudus, buka hati, buka pikiran dan seantero hidup kami,
untuk menerima akan firman kebenaran yang akan kami terima pada saat ini. Jauhkan kami dari segala rintangan dan ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang bagi pembacaan dan perenungan kami. Dan berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah bersedia di sekeliling firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di situ. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia dengan ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Firman Tuhan. Saya mengundang segenap sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 6, ayatnya ke-41 sampai ayat yang ke-51. Yohanes pasal 6, ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga.
Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Amin, firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dari mimbar gedung gereja Toraja Jemaat Kalambek Klasis Tikala pada hari ini, hari Minggu 8 Agustus 2021, saya menyapa Bapak Ibu dengan salam sejahtera untuk kita semua, selamat hari Minggu, dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini ada 3 bagian, yaitu dari kitab pertama Raja-Raja, kemudian dari Efesus pasal 4, dan Injil Yohanes pasal 6 secara khusus pada ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Yang menjadi bahan utama kita adalah Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Dan kita akan renungkan dalam sebuah sorotan tema, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Dikwa anna dibaharui tu penami sia tanga ami. Mungkin beda teks bahasa Toraja di membangun jemaat, tetapi saya lebih memilih dengan singkat dikwa anna dibaharui tu penami sia tanga ami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, perenungan kita dengan sorotan tema ini mengajak kita supaya setiap warga jemaat sungguh memahami dirinya bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Sehingga pembaharuan yang telah kita terima itu, kita dimampukan untuk mewujudkan, mempraktekkan di dalam setiap langkah kehidupan kita. 3 bagian pembacaan kita yang kita telah baca, kita telah renungkan, memberikan gambaran kepada kita bahwa sangat jelas
hidup manusia ini terus-menerus mengalami pasang surut. Rasa suka silih berganti dengan rasa duka. Rasa gembira silih berganti dengan rasa susah. Tetapi melalui pembacaan kita pada hari ini, kisah Daud, kisah Elia yang diliputi oleh rasa takut oleh karena ancaman kematian yang direncanakan oleh para penguasa, yang direncanakan oleh pihak-pihak yang merasa tidak senang, merasa terancam pada dirinya. Dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan kalang kabut baik pada Daud maupun pada Elia, Tuhan tidak pernah terlambat hadir. Kehadiran Tuhan selalu tepat pada waktunya dan pada kondisi yang sungguh-sungguh manusia mengharapkan kehadiran Tuhan. Daud bisa dilepaskan dari ancaman Saul. Begitu juga dengan Elia, bahkan diperlengkapi dengan kebutuhannya oleh karena takut pada ancaman Isabel. Hal ini memberikan bukti kepada kita bahwa sesungguhnya Daud dan Elia ini siapa? Daud dan Elia tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang telah mengenal Allah dan terus-menerus memperjuangkan kebenaran, keadilan, bahkan segala kehendak Allah dalam hidupnya. Tetapi justru menjadi ancaman bagi dirinya. Tapi sekalipun demikian, Tuhan hadir tepat pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, perlu dipahami, mungkin ada di antara kita, orang-orang tua kita, mungkin ada yang sudah sampai 50 tahun masuk dalam kekristenan. Ada yang mungkin 30 tahun. Mungkin ada yang baru 2-3 tahun. Tetapi itu bukan menjadi ukuran, menjadi kualitas bagi kekristenan kita. Yang pertama harus kita pahami bahwa apa sih sesungguhnya kekristenan itu. Kekristenan tidak lain adalah suatu pergeseran, suatu perpindahan, suatu peralihan dari pola kehidupan yang lama, yang umumnya dikuasai oleh hawa nafsu manusiawi. Kekristenan adalah suatu perpindahan dari kegelapan, yaitu dunia yang dikuasai dosa, berpindah ke dalam terang yang ajaib, yaitu terang di dalam Kristus Yesus. Itu berarti bahwa kekristenan adalah sebuah perpindahan keyakinan dari hal yang sia-sia, hal yang tidak kekal, kepada hal yang pasti dan kekal. Dan kepastian kekekalan itu kita telah terima dan jumpai hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema utama kita dari Efesus pasal 4 pada ayat 17 sampai 32 merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang ditulis oleh Paulus ketika sedang berada di dalam penjara.
Tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Rasul Paulus, dia bisa memahami kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Di mana jemaat Efesus sekalipun sudah menerima Kristus, telah dinyatakan Kristen, tetapi yang banyak dinyatakan, banyak ditampilkan, diwujudkan adalah cara-cara hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Di sana ada dusta, di sana ada amarah, di sana ada kebencian, di sana ada pemerasan dan lain sebagainya. Menjadi pendorong bagi Paulus untuk mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus, seyogianya kamu berubah. Jangan lagi kamu seperti orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena di tengah-tengah jemaat Efesus masih terlalu banyak orang yang percaya kepada kuasa-kuasa sebelum menerima Kristus. Masih melakukan penyembahan-penyembahan kepada dewa Yunani, yang pada saat itu secara khusus dewa Artemis, yang dianggap sebagai dewa pembawa kesuburan. Di sini Paulus memiliki keprihatinan yang luar biasa. Apa jadinya bagi jemaat Tuhan kalau Tuhan yang telah mereka terima, yang telah menyatakan perlindungan, bahkan menganugerahkan keselamatan itu, diduakan? Orang-orang Efesus hidup dalam dua dunia, dua bentuk keyakinan. Yang dalam bahasa Toraya dikua saranin takai kalau bisa ta coba to tapajongi got tulente kita sanga bali tapadoi aspaltu sanga bali talumingka, akan sangat janggal. Dan mungkin orang akan mengatakan, loh kok ini sejak kapan dia mulai gila? Tetapi banyak orang yang melakukan seperti itu. Di satu sisi sungguh mengatakan aku menerima Kristus, aku Kristen, tetapi dalam praktek hidupnya lebih cenderung pada keyakinan lama. Yang kita di Toraya, secara khusus kita di utara, yang lo pasa amo sama malian tahu tama pasa. Si sangat lolang banglan naman mang katuterong misa analli. Yara karena pasa apole epi. Bukan karena tidak cukup duitnya, tapi tae palantu na sanganna. Tae panapa ilantu melona bulunna. Melona palisunna, ganna ana palisunna. Ya tu budak nak kabuti nak kuat tedong suru, tedong rokok. Patulah lako kita. Tapi bangori itu tak iso napa itu seendrekang sesela koin pinrang tu tedong tak na dipilih lampasa di pabaiwai. Semua habis. Ini terjadi karena masih ada keyakinan-keyakinan lama. Lama le merantau temati anak kata tatiruan pallo. Eda apito mumali anakku kiallo selasa. Sila salah sabangari la muka buutui. Nakoy na kiallo rabu nene allo rabu ambe. Ola abila abito rabun pandakaran. Selalu ada opini-opini baru. Selalu ada rumus-rumus baru, lalu kita mengatakan, oh itu memang sudah diwariskan, sudah diingatkan oleh nenek moyang kita. Sehingga menjadi sebuah keyakinan yang seolah-olah tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Hal ini
sama dengan yang dialami jemaat Tuhan di Efesus. Karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus sangat mengharapkan, menginginkan jemaat yang sudah menerima Kristus harus berubah secara total, harus berubah secara komprehensif. Jangan bagaikan sebuah baju baru, tetapi sesungguhnya baju yang ditambal. Di koma baju baru kita pisau tongan nambe nanga cakar mo, tatampi pole epilako, sehingga tidak menampilkan bahwa kita sesungguhnya adalah manusia yang baru. Sesuatu yang baru itu kita inginkan. Pasti kalau ada hal-hal yang baru, pakaian yang baru, HP yang baru, ada keinginan kita untuk memiliki. Dan untuk memiliki itu, tentunya harus dibeli baru. Bukan dalam arti HP yang lama ini lalu kita tukar dengan casing baru dari HP yang produk baru. Produsen, para dealer pasti tidak mau. Tuhan pun tidak mau dibuat seperti itu. Tuhan, aku hanya mau minta namamu taruh di KTP. Tuhan, aku hanya akan terus bersekutu engkau ketika aku di gedung gereja dan lain sebagainya. Paulus mengajak jemaat, kamu jangan sekali-kali lagi seperti orang yang belum mengenal Allah. Tetapi kamu harus berubah. Dan dalam pembacaan kita, ada dua area yang harus merupakan awal permulaan dari pembaharuan itu, yaitu roh dan pikiran. Roh itu bersemayam di dalam batin kita, bagian terdalam, bagian yang tidak kelihatan dari hidup kita, tetapi justru menjadi kunci, menjadi roda bagi segala yang kita tampilkan di luar. Mengapa perlu dibaharui? Karena hati kita sesungguhnya telah mati dan dia berpindah ke dalam kuasa dosa. Roh yang lama adalah roh yang dikuasai oleh hawa nafsu. Roh yang lama adalah roh yang memiliki keinginan bebas. Bahkan puncak keinginan dari roh yang lama ini adalah ada keinginan, ada kemauan untuk sama dengan Tuhan. Mau menyamai Tuhan di dalam kehidupan. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi sebuah kesia-siaan. Bahkan fatalnya bahwa hati yang demikian justru berakibat pada maut, yaitu putus hubungan dengan Allah. Itu artinya bahwa roh yang lama pada diri kita, hati manusia lama, telah jauh dari Tuhan dan tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya apa-apa untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu harus diperbaharui, yaitu diperbaharui oleh hadirnya Roh Kudus, supaya kita bisa hidup sepadan dengan karakter Kristus, supaya kita bisa hidup betul-betul menampilkan cara hidup orang Kristen yang diliputi oleh sukacita, yang diliputi oleh damai sejahtera, yang diliputi oleh belas kasihan, dalam arti bahwa orang yang telah diselamatkan sungguh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi dunia ini. Itu yang pertama.
Area yang kedua yang harus diperbaharui adalah pikiran. Di sini fungsi mental, fungsi logika bekerja pada diri manusia. Yang paling dominan digunakan manusia adalah memikirkan apa yang dilihat oleh mata. Apa yang kasat mata itu menjadi tangkapan akal manusia. Sehingga keinginan-keinginan manusia, hasil pikiran manusia, begitu luar biasa merespon terhadap apa yang kelihatan itu. Jadi natiroi na matanta o maromi wana lampi tangata. Tapi na tangatiroi na matanta temek-temek ki ulun tadolo to. Sehingga ketika kita berbicara soal iman, ketika kita berbicara soal surga, ketika kita berbicara soal Roh Kudus, akal manusia seolah-olah tertutup. Bagaimana akal manusia lama? Akal manusia lama selalu diliputi oleh keserakahan. Dan itu sudah dimulai sejak Adam dan Hawa. Tidak terhitung jumlahnya tanaman buah-buahan yang ada di Taman Eden diberikan kuasa kepada manusia. Makanlah, pakailah, kelolalah. Kasaraan di kuang-kuang ni, we Adam sola Hawa. Kupasakaran nasa mo kominde kandi siya nakiromo. Apa den tumisa aku palaku dak lalo mutoi. Apalagi mukande. Nah. Tapi dasar pikiran manusia, dasar keinginan manusia, bukan berpuas diri tentang apa yang sudah tidak terhitung yang Tuhan sudah berikan, tetapi ada kemauan untuk merampas. Ada kemauan untuk merampas hak Allah. Dan sungguh dilakukan. Dan setelah dilakukan, apa yang diperbuat oleh manusia itu? Bukan sesera mungkin datang bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan kami sudah salah. Tetapi yang ditampilkan justru datang berdalih di hadapan Tuhan. Kami lakukan ini Tuhan gara-gara si ular itu. Tong ada kayak toki kita di bena kalbudi, kita cipta amalia, na ya tula lalu bisa pakai naki. Dan yang berikutnya, mencari orang yang dipersalahkan di antara sesama. Iko du kadam, nokom tae na susi topuang, gara-gara ya tebene mu benna Nah, bayangkan, dan ini menjadi praktek kehidupan. Selalu mencari-cari siapa yang mau dikambing hitamkan, yang mau dipersalahkan. Hal-hal cara-cara berpikir seperti ini yang harus diubah. Cara berpikir yang dikuasai oleh kekerasan hati itu harus diubah menjadi semua kelemah lembutan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Roh Kudus, hati dan pikiran kita, terutama hati kita, sebagai pusat kehidupan kita. Di sana Roh Kudus telah bersemayam. Dan itu sudah sangat tegas di dalam pertama Korintus pasal 3 ayat 16 dan di dalam pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 sudah sangat jelas di situ. Disampaikan kepada setiap orang percaya, diingatkan kepada setiap orang percaya bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Seyogianya, kalau Roh Kudus ini bersemayam di dalam diri setiap orang percaya, maka itu yang akan menjadi spirit, yang akan menjadi semangat, yang akan menjadi pendorong
dalam membentuk pikiran kita. Lalu dari hasil ini kita bisa mewujudkan tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang bisa menampilkan buah-buah dari roh itu sendiri. Kalau tidak demikian, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, tetapi bukan karena dorongan dari Roh Kudus sendiri yang muncul dari hati nurani kita, maka itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Pembacaan kita tadi pada Injil Yohanes merupakan lanjutan dari pembacaan minggu yang lalu tentang roti hidup. Banyak orang datang kepada Yesus ketika Yesus mampu memberikan apa yang dia butuhkan pada saat itu. Mengapa orang berbondong-bondong mengikuti Yesus ke gunung, ke pinggir pantai? Apakah sungguh karena dia mau diubah oleh Yesus? Tidak selamanya. Apa buktinya? Ketika Yesus mau disalib, ketika Yesus menderita, disuruh memikul salib dari kota sampai ke Bukit Golgota. Kemana itu 5.000 orang itu? Kemana semua? Bahkan kemana 12 murid ini ketika Yesus dalam keadaan menderita? Jadi fatal perubahan kalau kita berubah hanya oleh karena keinginan lahiriah kita. Fatal perubahan orang Kristen kalau dia berubah ketika Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam hidupnya. Karena sesungguhnya perubahan harus dimulai dari dalam perubahan hati. Lalu bagaimana bisa berubah? Apakah sungguh hati ini bisa berubah? Pikiran ini bisa berubah? Bisa. Cara orang Kristen berubah pertama adalah menyangkal diri, yaitu mengosongkan diri kita, melepaskan segala hal-hal yang kita andalkan pada diri kita. Kalau kita punya status sosial yang selama ini kita andalkan, kosongkan itu, lepaskan dari dirimu. Teladani Yesus yang sampai menanggalkan tahta surga. Pungi sukalena, kader darado suruga, sadian rampanan, sadian tampe. Kalau harta benda yang menjadi andalan bagi kita, tanggalkan itu. Harta surgawi jauh lebih besar dari harta yang kita miliki. Itu pun ditanggalkan oleh Yesus. Lalu dia turun menjadi rendah, mengambil rupa manusia, bahkan lebih hina dari banyak orang. Kalau sudah siap menanggalkan seperti ini, tanggalkan keyakinan lama, tanggalkan andalan-andalan dalam kehidupan kita. Proses yang kedua, siap memikul salib, siap menderita. Jangan sampai kita membayangkan masuk Kristen itu langsung enak, karena kita sudah disebut orang diselamatkan. Siap menderita. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Ini foto-foto di belakang saya ini foto Tuhan Yesus. Nah, itu gambaran kita. Nah, sungguhkah bahwa ini adalah Tuhan Yesus? Nah, siapa yang betul? Nah, ini foto yang digambar oleh Leonardo da Vinci. Nah, pada saat Leonardo mau melukis gambar Tuhan Yesus,
tidak segampang ketika dia mau menggambar wajah 11 murid. Jadi yang paling gampang dilukis oleh Leonardo da Vinci yaitu 11 murid. Yang paling rumit, paling sulit ditemukan siapa yang mirip Yesus berdasarkan perenungan Leonardo da Vinci sulit sekali ditemukan. Tetapi dia menemukan seorang yang mirip dengan Yesus, ya, yang karakternya mirip dengan apa yang dilukiskan dalam Alkitab, yaitu bernama Pietro Bandinelli. Nah, itulah wajah Pietro Bandinelli. Nah, ini yang di belakang. Tetapi masuk di pelukisan kedua, yaitu pada saat Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, gambar atau lukisan Pietro Bandinelli ini gampang dilukis. Yang paling rumit dilukis yaitu murid yang ke-12. Siapa yang mirip dengan Yudas Iskariot, yang karakternya mirip Yudas Iskariot? Dia mencoba menelusuri di kota, di desa, tidak ditemukan. Padahal lukisan sudah hampir selesai. Bisa ta tiro-tiro jo banon tato lukisan perjamuan jo saadena saade kirin nar kapunya suto tu Yudas Iskariot no pamiring ulun na membas sela kapunya su. Suatu hari bertemulah dengan Leonardo da Vinci. Yang ditemui adalah Pietro Bandinelli. Dia sok kenal kepada Leonardo. Tiramban Leonardo nakwa inda komite. Nakwa naku mote tu Pietri. Tu migambara pirang tahun linduna menjadi gambar Tuhan Yesus. Nakwa minatae mukutandai ko sangamane. Nakwa mina berubah mo karakter sudah tidak menggambarkan karakter Yesus dan lain sebagainya. Mengapa itu? Saya sudah bosan dibudi orang, bosan untuk melakukan kegiatan sana sini untuk ibadat dan lain sebagainya. Kusang ada aku masan nangki itulah menjadi karakter Yesus na lindu empolek masuk sana. Nah, ini sebuah gambaran bahwa tidak jarang orang ketika baru mau masuk Kristen tidak seolah-olah menampilkan perubahan, tetapi perubahannya tidak permanen, yaitu ketika muncul persoalan, muncul pergumulan atau ada yang tidak diinginkan, maka dia menjadi murtad, seperti Yudas Iskariot. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu sungguhkah ada orang yang tidak berubah? Ya bervariasi. Mengapa ada orang yang tidak mau berubah-ubah? Tentu kalau kita disuruh menjawab ya tentu bervariasi jawabannya. Tapi bisa kita menyimpulkan atau bisa menarik beberapa alasan. Yang pertama, mulai dari hati. Orang tidak mau berubah kalau memang ada masih memiliki kekerasan hati. Makar kapatu penana taruh ubu dapatu nasatuan. Ini hanya bisa diubah dengan pekerjaan Roh Kudus supaya dia menjadi rendah hati. Ada orang yang memang tidak mau berubah karena logikanya yang selalu salah paham, atau biasa diistilahkan gagal paham. Ya natanga ya masih menasangan dia mau paling hitungan toh. Saya natamai petang rasenga. Itu orang seperti itu tidak akan berubah. Ada orang tidak mau berubah oleh karena masih sangat menikmati
hal-hal yang dilakukan atau perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan. Metung bari kamu misontos ku posan nangam paku. Jadi masih menikmati dosa-dosanya sendiri. Ada orang tidak berubah oleh karena masih berbangga dengan posisi seperti itu. Nuka berubah, oh kupo bangga ku joke susitaru na itu. Ada juga orang yang tidak mau berubah oleh karena sikap masa bodoh. Masa bodoh, di mana itu namanya hidup kekal, di mana itu surga. Tidak mau peduli akan hari esok, apalagi masa akan datang atau dunia akan datang. Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, surat Rasul Paulus ke Efesus ini merupakan ajakan bagi kita semua untuk mengubah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita mengikuti teladan karakter. Apakah kita mampu atau tidak? Kita tidak akan mampu sejauh keinginan kita, kemampuan kita yang kita andalkan. Hanya satu yang bisa mengubah kita, yaitu ketika Roh Kudus betul-betul kita berikan tempat, berikan kewenangan sepenuhnya untuk menata, mengatur, mengarahkan kehidupan kita. Dan den susi itu Tomasaki susi teh. Lola kodat toro. Nako dokter masakyapan araka. Nako matumba moroko. Nako matumbe naras sakatupudukku. Nukana sitaru na apa pato. Nakuami maadik-adik pengalan tu penangku. Selalu bibirku retak-retak dan hatiku selalu dek-dekan. Naku mendator, oh sakit baru turu aku tuh. Kau sedang terpapar oleh penyakit yang disebut lain di hati, lain di bibir. Banyak sekarang seperti itu. Bibirnya diganti HP-nya. Menite papa anak, wah mukun kamak rapat. Nah, waktu banani mukun maapu ama senga. Nah, itu tidak menampilkan perubahan. Ya. Tidak ada integritas iman. Mari Bapak Ibu, bahwa tugas kita yaitu terus-menerus menampilkan pembaharuan itu. Dan pembaharuan itu harus terus-menerus untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Mengakhiri khotbah ini, saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi supaya Bapak Ibu baik kita di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun akan terinspirasi dengan sebuah cerita yang betul-betul bisa menjadi perenungan bagi kita. Ada seorang gadis bernama Gapa. Nah, jarang orang Toraja bernama Gapa. Seorang gadis itu dia sudah cukup umur sekitar 35 sampai 40 tahun, ya. Nah, dalam hidupnya dia bergelimangan harta. Dengan harta yang luar biasa, hidupnya berpoya-poya, dan dalam pergaulannya termasuk dia sudah ya dikatakan gadis tua tapi belum, ya. Nah, tapi ada keinginan dalam dirinya untuk memiliki pasangan hidup, tetapi terasa sulit karena kebanyakan laki-laki enggan mendekatinya. Nah, namun sesungguhnya gadis ini punya keinginan yang luar biasa. Kena desiamo pasanganku. Nah, tapi namanya ajal. Ya. Gadis dalam kondisi sehat, dalam kondisi berkecukupan bahkan berkelebihan, tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas dan langsung meninggal di tempat.
Lalu cerita selanjutnya dia tiba di gerbang surga, bertemu sama si Petrus. Petrus katakan, Nona jangan langsung masuk. Nah, pada saat itu belum PPKM ya, jadi bukan yang dilarang karena tidak pakai masker. Nah, tapi Gapa ini langsung bermohon kepada Petrus. Petrus, sekali ini saja aku minta tolong, aku mau berbicara langsung dengan Tuhan. Tidak boleh Nona, tapi sekali ini saja. Belas kasihan Petrus selalu mengatakan, saya tanya Tuhan dulu. Ditanya dan singkatnya diberi kesempatan untuk menghadap. Ketika menghadap di hadapan Tuhan, Tuhan langsung kenal, oh kau itu Gapa? Ya Tuhan. Lalu apa kepentinganmu? Kepentingan saya Tuhan, saya datang bermohon di hadapanmu karena saya mati kecelakaan. Padahal apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan kepadaku belumlah cukup di dunia. Karena selama saya di dunia hanya saya memohon kesehatan, aku sudah terima. Harta benda aku sudah terima. Tapi umur panjang dan pasangan hidup belum dicukupi oleh Tuhan. Lalu aku mati hari ini, sehingga aku datang bermohon, bisakah aku diberi kesempatan untuk kembali ke dunia? Lalu Tuhan mengatakan, untuk apa? Supaya Tuhan genapi umur panjang dan pasangan hidup. Kisah selanjutnya, permohonannya dikabulkan. Boleh kembali ke dunia. Aku akan menambahkan setengah dari umurmu sekarang dan akan mempersiapkan pasangan hidup bagi dirimu dengan satu syarat. Apa syaratnya Tuhan? Kau boleh kembali tetapi harus berubah. Jawab gadis itu, siap Tuhan. Singkatnya, dia kembali ke dalam kehidupan duniawi. Setelah hidup kembali, dia berusaha luar biasa. Dia mulai mengintrospeksi dirinya, melihat sekitarnya. Apa pembaharuan, apa hal-hal yang saya belum lakukan selama kehidupan pertama. Maka dia mulai melihat, oh ternyata ada. Yang pertama, selama ini saya hidup berpoya-poya. Akhirnya ya makan di restoran dan lain sebagainya. Akhirnya saya kegemukan. Pantas kalau tidak ada laki-laki yang tertarik. Tapi yang midentu malompo dak tersinggung. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, yaitu selama ini, jadi dia pindah ke tren. Oh ternyata selama ini aku belum tampil seperti orang-orang yang telah berubah. Selama ini saya selalu berambut panjang dan warna hitam. Maka dia mengikuti tren lagi, yaitu merubah warna rambut. Istilahnya dipirang. Berubah. Selama ini kalau berjumpa dengan orang sulit untuk tersenyum. Harus diubah. Muita emang natiro kita kisitamu ki senyum duka ki. Murah senyum. Selama ini penampilanku kurang menarik. Pakaian saya selama ini terlalu banyak kainnya. Berarti saya harus berpenampilan dengan kain yang cukup saja sedikit, irit kainnya.
yaitu mulai menggunakan pakaian you can see. Selama ini saya mengenakan sepatu yang biasa-biasa saja seperti sepatu anak SMA. Berarti harus dirubah, yaitu harus yang pakai haka tinggi, pantopel. Selama ini wajah saya selalu kelihatan, mungkin orang sudah bosan dengan wajah telanjang. Dia sudah mulai membeli kacamata Ray-Ban. Banyak yang dirubah. Nah, itulah yang dirubah. Lalu setelah 4 tahun menampilkan perubahan-perubahan itu, dia jatuh pada lubang yang sama. Dengan sepatu haka tinggi, dengan pantopel, dengan pakaian ketat, dan sore hari menjelang malam, dia menyeberang jalan raya dan disambar lagi dengan motor gede dan mati di tempat. Bayangkan sore hari pakai kacamata Ray-Ban, menyeberang, disambar. Karena banyak orang yang terlalu norak penampilan pada zaman sekarang. Nah, mati di tempat, kembali lagi menghadap. Jadi singkat ilustrasinya, kembali menghadap Tuhan. Bukan lagi memohon tapi bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan, kau itu Tuhan pembohong, banyak janji-janji. Tuhan heran, kenapa ini perempuan ini datang bersungut-sungut, datang marah-marah, dasar mulut marah-marah. Ya? Mak TPTP jolona pengometua. Kau banyak janji-janji. Kau mengatakan saya akan tambah umurmu setengah dari yang ada sekarang. Berarti nanti umur 70 ke atas baru saya mati. Janji kedua, kau akan memberikan pasangan hidup. Mengapa baru 4 tahun saya mati lagi? Mati ketabrak lagi. Lalu Tuhan mengatakan begini, siapakah kau? Kau ini sesungguhnya siapa? Pura-pura kau mitandain apa engkau? Aku mau tetu lek apa? Tumidan di patang tutu no mati bisa ditabrak. Tuhan mengatakan, oh maaf, ya. Saya sungguh-sungguh tidak mengenal engkau lagi. Nah, bagaimana saya mau menjaga bahwa kau yang sementara menyeberang jalan? Nah, gapa yang saya kenal dulu, gapa yang berambut hitam, yang berpakaian rapi, ya, tidak berkacamata. Nah, yang datang di hadapanku sekarang bukan itu. Nah, jadi tidak ada maaf bagimu dan tidak ada tempat di sini, bahkan waktu berikutnya tidak ada. Banyak orang berubah, tetapi yang dirubah adalah hasil dari gagal paham tentang kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tapi apa nagapa tu naroba? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Penampilanmu yang diubah. Oke, silakan berpenampilan excellent di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi pertama itu betul-betul dari dalam. Kiranya ya, firman Tuhan pada hari ini sungguh membawa sebuah pembaharuan dalam hidup kita, dan ilustrasi ini menginspirasi kita untuk mewujudkan pembaharuan yang dihendaki Tuhan, sehingga di dalam masa-masa pandemi ini kita tetap memiliki semangat, kita memiliki kekuatan dan topangan hidup, oleh karena cara hidup kita senantiasa berpadanan dengan Yesus Kristus, dan kita tetap mempertahankan bahwa Roh Kudus telah menjadi milik kita dan menjadi penguasa kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Kita tunduk sejenak, kita merenung-renungkan bahwa sungguhkah kita selaku orang-orang yang telah menerima Kristus di dalam cara berpikir kita, di dalam cara bertutur kata kita, di dalam cara bertingkah laku kita, di dalam cara kita mengangkat tugas tanggung jawab kita, sungguh telah menjadi bentuk perubahan, wujud perubahan dari hati yang telah dikuasai oleh Roh Kudus. Kita merenungkan, sungguhkah kehidupan yang telah dibaharui itu menjadi nyata dalam segala kondisi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita dukung bersama di dalam doa syafaat ini. Yang pertama, orang tua kita yang dalam usia lanjut, kemudian orang tua saudara-saudara kita yang dalam keadaan kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, dan kita doakan keluarga Diaken Karel Kondongan atas meninggalnya orang tua terkasih Nenek Pebi di Pemanikan, dan hal-hal yang harus kita dukung bersama dalam kaitannya dengan pertumbuhan jemaat Tuhan di sini. Adapun orang tua kita dalam usia lanjut, yaitu Nenek Nakon, Nenek Utret, Nenek Sastra, Nenek Ramos laki-laki, Nenek Tari perempuan dan laki-laki, Nenek Niel perempuan, Nenek Roy, Nenek Ranu, Nenek Wilga, Nenek Sais laki-laki, Nenek Randi, Nenek Kiren perempuan, Nenek Rapi laki-laki dan perempuan, Nenek Andre perempuan, Nenek Vander laki-laki, Nenek Riki perempuan, Nenek Lisa perempuan, Nenek Victor perempuan, Nenek Yudi perempuan dan nenek laki-laki, Nenek Rembon, Nenek Anti perempuan dan Nenek Anti laki-laki, Nenek Iman, Nenek Lia perempuan dan laki-laki, Nenek Pasau perempuan, Nenek Nathan laki-laki, Nenek Gerald perempuan, Nenek Sepri laki-laki, Nenek Febi perempuan dan nenek laki-laki, Nenek Elma laki-laki, Mama Maria, Yohanes Misi, Nenek Vio, Nenek Andi, Nenek Aston, Nenek Lara, Nenek Fitri, Nenek Juni, Nenek Michael, Nenek Masto, Nenek Jenny, Nenek Adel atau Mama Rita, kemudian Nenek Lias, kemudian Sepri. Kemudian yang sakit Bapak Sepri di Kondongan 3 sedang sakit di rumah, Ratna di Kondongan 2, Mama Burhan di Kondongan 3, Eno di Kondongan 3, Nenek Sion di Kalambe 4, Nenek Sepang di Kondongan 1, Angka di Kondongan 1, Nenek Kitty perempuan di Lare-Lare, Nenek Eden perempuan di Kalambe 1, Papa Aprilia di Kalambe 3 sakit di rumah, Mama Sastra di Makassar, Nenek Enji, ini dalam usia lanjut, Nenek Gipen, kemudian Nenek Aurel sakit di rumah, Mama Ina di Kondongan 3, Papa Masto di Kondongan 3, Nenek Bunga perempuan sementara sakit dan berada di Makassar. Nah, itu orang tua yang dalam usia lanjut dan saudara-saudara kita yang dalam
keadaan kelemahan tubuh, dan mungkin masih ada yang kita tidak sempat menerima beritanya, kita terus dukung di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita, dan saya akan bawakan dalam bahasa Toraja. Tamas sambayang. Tangatorekan ni rampo jo olo malabi imi puang usabu urara madati tu sangami. Kikure semanga indikatuan kamatotoran batangkale. Kikure semanga temeyatu tumi basi suru mi sorongan kanni. Ondong api kikure semanga indikasi pulungan kami nomban jo olo malabi imi. Kumua muira kakilan na agan kamajangan belanna virus corona. Kita mintu rampo lante banuami masipulung. Apa ya tu kapatonganan ki tontong ki pasik pulung ulendui kami nomban. Pantang kanjome ongam banuang ki simisa-misa sajome tu inan pura mi papaton kan ni solanasang opuang. Pasaki te kami nombangki puang nama baus busarungu jolo mala abi imi. Na pabu tuang kan ni kamarampasan siak kaparanuan. Pasaki kan solanasang puang tuun nangkaran itu pak kamayammi. Belan namin tuun ato kiangkaran si mata-mata belan na pak tunduammi. Tu mempayan lako batang kaleki pantangkan si misa-misa. Rampokan ni jo olomi puang pakende ke pangandoki. Panganduan ni temati tomatuanki tulan mo aagan kamatuan belan na umuru. Mamali puang tu tontong lamas si pulung lante kombongammi. Apa tang pakulle tu batang kale. Yamo tawa ki panganduan ni kumatontong lami pamatoto tu kapatonganan na. Ana tontong mak sedanan rannu si mata-mata mati olo mal abi mi opuang. Tendu kate mati sangat siluran ki tomatuang ki anak-anak ki. Tulan ka malam mamba tangkale belanna mak rupa-rupa agan nasaki. Ki patongan puang kumua kamu tu datoro tumaadin untaloi mintu saki. Yamoto papayan ni tanda kale-kalean mi puang. Mi pasake temati itaumi. Lantarime temati pak kamayan. Lana jona me datoro mintu para medis. Limanna keluarga. Temekande siapa dampi. Deno pak pengabelanna. Kama masyammi na mintu na to mendadi saruran kama totoran lako mintu tomatuangki sa siyang siluranki. Ki panganduan puang siulu ki keluarga diaken karel kondongan. Tumarasan no otonni kama susan belan na tomatua ba tu nenek na tu mikabe ampang lamay tangana toma rapu lamay tangana kombongan. La tontong kami puang kidadian padadi sedanan rannu tulang pakatanay. Da natirit kumaya tu kamatian upu na pak kaboro ami sangadin nala natiro malesolan kapatonganan. Kumutaan itu kamatian tulang pasisarak ki pak kamasian mi pun. Deno pak na pede allo pede bongi. Ya tu kama pak diran kama susan na tingai la tontong membali mendadi misa kaparanuan. Ambek mamaselan kadatuan suruga. Kipas sambayangan tupeng karangan pak kamayal lante kombongan mi pun. Kumualangkan ni masa-masa PPKM taiki bisa tula masipulung solanasan yamoto
ki pada rampo mangando, lalante banua kabusungan mila diome ongan banuang ki si misa-misa. Kumo mempala akan jolomi puang, tiromasi ten tondoki, tiromasi ten negaranki, denopa belanna kuasami, neteropu corona, saki mak posanga-sanga, pisan natu natipoli lamme tondoki, ki manaman lingkai te katuan, ki manaman posara ite mati sara pengkarangan pura miato lako kaleki, na manaman te mati anak-anak kim pasiduruk kitu kapas sikolan, kapaisanan siya kakinaan, na dote kudi ina padang, lante negarangki puang, sangami tu tontong laki pudi ki pakalaabi. Ki pasambayangan tomak parentaki, la tontong mi sorongan kama totoran batangkale, sorongan ni kakinaan, kama tarusan, na panaata itu parenta situru lalampa porayami ki pomarampa isolanasang, ondong pilang posarai, tejona, laun natasi penyebaran virus corona. La tontong bangkan ni solanasang. Lami pasangina, angki tontong pada nung nangkaran ni tumintu kasipatuang kilante negara, denopa apuang napisan natu kimaadin sule, lako dandanki tuo situru kamarampasan tubuh tulujomei olomi. Ki pasambayang ampuang sangat siluran ki tuto yang lamete tondok kumbaumbainan tuminin patorri lalu pengkarangan na lalu tananan dapo na lalu pas sikolan na temati anak-anak kipung tontong komintiro masih rinding pala ilan katuan na siapa sirundunan nila ko kalena tu kaparaluan na lante katuan. Pasambayangan taum mi puang Pak Pendeta tumi suata mate kombongan si sola keluargana. Tontong duka komintiro masih sorongan kama totoran batangkale kakinan anna tontong payo-payo te kombongan mi na tontong lobo lulangan te kombongan ondong pi kapatonganan ki solanasang. Mintu kan tu taum mi puang. Tumi popake lante kombongan, tontong komi pasanginakan ni, tontong komi unnadaikan ni kina, siatang mengkaboi olam posara itu pak kamayami muirakakilan na tuatu na pamagiang-giang virus corona. Kombongan mi puang alam posara itu mati sara pengkarangan, la tontong mi pasakke, deno pa ane jome to mati sara pengkarangan na posara, tontong la natarima tu buah-buah malapu na napake matoto umpu di pakala abi komi. Ambek mamaselan kadatuan suruga. Mintu agan katuan ki sorong tamali supalami. Kamu tula tontong kampaikan ni, sia kamu tula tontong pasirundunan nila ko kaleki tu kaparaluangki. Yametetu pangandoki pun. Yametetu kurresu mangaki. Ki parampo mati olomi. Pagari itu salah budangki, dak na tampangi tu mintu kameluan siapa apa sakit tu lami palempal lako kami anak-anak kami. Mi perangikan ni kerampo kam mangando, si rampo mak kursemanga. Belana rampo kan dia olomi, si mata-mata lansangan na puang ki pungesu, tu puang sajuru salamaki, sia tontong kinan nada ikan ni masambayang susi tu kisah abu jo olo mala abi mi o ambe ki dawa suruga ki palaku na di pakala abi itu sa na patalo parentah na dadi pak poreammi lantelino susi dawa suruga kan silasan ki kande aluyate sipa dit sala budangki susi kami pagari salana to kasalan lako kaleki siadami elorang kandiroso sangadin narinding pa. Tak narandang kandi hata budituk.
dan kamu tu nampui perintah, siaka pahan, siaka malaabiran, tontong saya lakona. Amin. Atas nama Majelis Gereja dan segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Armin Karaeng yang telah menaburkan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengangkat pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan kita masing-masing. Penekanan warta jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu ke depan masih dilaksanakan secara virtual sambil kita menunggu himbauan selanjutnya dari pemerintah. Yang kedua, rencana pemberkatan nikah. Jikalau tidak ada halangan, akan diberkati nikahnya Saudara Lauren Minanga Tandiseru, anak dari Bapak Diaken YS Tandiseru dan Ibu Penatua Berdiana Pulung, anggota kelompok Kalambek 1, dengan Saudari Ruth Patoding di Gereja Toraja Jemaat Kayu Rame, tanggal ditentukan kemudian. Yang ketiga, segenap warga jemaat merasakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya orang tua dari Bapak Diaken Karel Kondongan. Semoga segenap keluarga tetap dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan Efesus 4 ayat 32. Yeah.
Saudara-saudaraku, orang tua, anak-anakku sekalian, teruslah memperjuangkan pembaruan hidup di dalam hati dan pikiran kita. Dan pergilah, jadikanlah hidupmu sebagai alat pewarta untuk memberitakan kebangkitan Kristus, dan kita layak menerima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, mulai pada hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh diperbaharui oleh firman Tuhan dan dinyatakan dalam kehidupan nyata sehari-hari melalui cara berpikir, bertutur, berperilaku, menyatunya kata dan perbuatan, kemampuan memilih serta memilah mana yang benar dan yang salah sebagai buah-buah dari iman di dalam Yesus yang dapat menarik dan memikat orang-orang lain untuk mengikutinya. Dan yakinlah Tuhan terus membimbing kita. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mengatakan dalam kehidupan kita bahwa sungguhkah ingin berubah.
Demikian ibadah kita. Terima kasih sidang jemaat kekasih Tuhan atas ketenangan kita semua. Terima kasih kita boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus